Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pengantar Teks Proposal dan Sistematika Proposal Penelitian dengan dosen pengampu Profesor Dr. Hasna Faizah ARMPum. Dengan nama anggota, saya sendiri Puji Lestari dengan NIM 2300079. Kemudian ada rekan saya yang bernama Putri Divya Amanda dengan NIM 2300080. Lalu ada Rafa Adaniela dengan NIM 2300081. Kemudian ada Reka Melati Juwita dengan NIM 2300082. Baik, di sini saya akan menjelaskan daftar isi materi. Yang pertama ada pengertian teks proposal, tujuan dan fungsi. Yang kedua ada pengantar teks proposal dan membangun teks proposal. Yang ketiga ada sistematika teks proposal penelitian. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama, pengertian proposal, tujuan dan fungsi. Pengertian teks proposal. Proposal adalah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja atau KKBI dan bukan hanya rancangan kerja saja. Ketika akan melakukan suatu penelitian, skripsi atau kegiatan di luar akademik, itu juga disebut dengan teks proposal. Lalu, dari pengertian tadi, proposal terbagi menjadi dua. Yang pertama ada penelitian dan yang kedua ada kegiatan. Proposal penelitian digunakan sebagai pengantar ketika menyusun skripsi, sedangkan proposal kegiatan fungsi dan tujuan teks proposal memiliki fungsi sebagai bahan usulan, rancangan, atau penawaran. Dan tujuan teks proposal adalah untuk melaksanakan suatu penelitian yang lebih lanjut seperti skripsi dan tesis. Lalu yang kedua di sini ada pengantar dan membangun konteks teks proposal. Pengantar teks proposal. Kata pengantar dalam proposal berisi apresiasi terhadap penulis dan tulisan, ucapan terima kasih, dan gambaran umum isi proposal. Kata pengantar biasanya diletakkan setelah lembar judul dan tidak disatukan dengan bagian lain. Kata pengantar dapat berisi yang pertama, apresiasi terhadap penulisan dan tulisan. Yang kedua, ucapan terima kasih kepada penulisan. Yang ketiga, gambaran umum isi proposal mulai dari judul dan uraian singkat isi proposal. Yang keempat, harapan untuk mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Dan yang terakhir, untuk mendapatkan kritik dan saran. Lanjut, di sini ada contoh pengantar teks proposal. Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian yang berjudul tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penulisan proposal penelitian ini adalah untuk mempelajari pembuatan skripsi pada Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau dan untuk memperoleh gelar sarjana farmasi. Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moral maupun material, sehingga proposal ini dapat selesai. Ucapan terima kasih ini penulis tunjukkan kepada membangun konteks teks farmasi. Ketika kita akan melakukan suatu penelitian, ada yang harus kita susun secara rapi dan tulisan, disebut dengan proposal. Ada 4 hal yang harus kita perhatikan sebelum kita menyusun teks proposal. Yang pertama itu ada merekonstruksi teks proposal. Yang kedua ada membangun teks proposal secara mandiri. Yang ketiga ada menyusun teks proposal dalam genre makro. Yang keempat, rangkuman. Merekonstruksi teks proposal. Merekonstruksi teks proposal adalah menyusun ulang teks tersebut dengan menggunakan bahasa sendiri, tetapi harus tetap memperhatikan struktur teks tersebut. Menyusun teks proposal dengan genre makro dan mikro. Ada 2 genre dalam menyusun teks proposal, yaitu yang pertama ada genre makro. Genre makro itu adalah genre kompleks atau teks majemuk
Contohnya negosiasi, editorial, dan proposal. Yang kedua ada genre mikro. Genre mikro itu genre tunggal yang berdiri sendiri. Pengantar teks proposal penelitian. Sistematika penulisan bertujuan sebagai pemandu dalam menyusun proposal, dan sistematika proposal terdiri dari 3 bab, yaitu bab awal, bab inti, dan bagian inti. Bab awal. Yang pertama ada halaman sampul yang berisi informasi seperti judul, nama penulis, identitas penulis, dan nama instansi yang berkaitan dengan penulis. Yang kedua, halaman judul. Yang ketiga, lembar persetujuan. Terbagi menjadi 2, yaitu lembaran pertama persetujuan pembimbing, dan kedua penguji yang menguji proposal yang sudah dibuat. Yang keempat, kata pengantar, ucapan terima kasih dari penulis. Yang kelima, daftar isi, daftar judul, tiap pembahasan yang ada dalam keseluruhan proposal. Yang keenam, daftar tabel, gambar, dan lampiran. Selanjutnya ada bab inti. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Yang di dalamnya ada latar belakang, menyampaikan permasalahan yang menjadi buat proposal, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, menjelaskan pengertian dari istilah tertentu agar tidak salah menanggapi makna. Selanjutnya ada bab 2 tinjauan teoritis. Selanjutnya ada bab 3 metode penelitian, yang di dalamnya ada tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, dan informasi penelitian serta data penelitian. Selanjutnya ada bagian inti, yang di dalamnya ada daftar pustaka sebagai pusat informasi karena menampilkan teori-teori. Yang pertama yaitu buku, sumber yang diambil dari lembaga, sumber bahan dari internet, sumber bahan dari jurnal penelitian, sumber bahan yang diambil dari makalah, hasil seminar, dan lampiran. Jadi, kesimpulan dari materi ini yaitu proposal adalah rencana kegiatan yang dituliskan dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan dan bersifat hanya sebagai usulan tertulis yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berhubungan dalam suatu kegiatan. Dan proposal yang baik ditulis dengan mengikuti aturan penulis yang benar, yaitu mengikuti sistematika penulis proposal dan pengantar teks proposal.